Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan adalah perbandingan besar perubahan nilai suatu variabel yang diakibatkan oleh perubahan nilai variabel yang lain. Kita contohkan dalam sebuah grafik. Jika kita memiliki nilai X, maka akan mempunyai pasangan atau nilai mendapatkan hasil berupa fx. Selanjutnya, jika X kita tambah dengan A atau kita geser sejauh A menjadi X plus A, maka akan mendapatkan hasil fx plus A. Jadi ada perubahan pada variabel X sejauh A dan ada perubahan variabel Y sejauh kita misalkan sebagai B. Kita lihat kembali, turunan adalah perbandingan besar perubahan nilai suatu variabel yang diakibatkan oleh perubahan nilai variabel yang lain. Nilai suatu variabel ini adalah hasil dari perubahan variabel yang lain. Berarti nilai suatu variabel itu adalah yang B dan variabel yang lain adalah yang A. Nah, karena ini adalah perbandingan, maka bisa kita tulis dalam bentuk pembagian, yaitu pembagian nilai suatu variabel B dibagi dengan variabel yang lain yaitu A. Perbandingan perubahan hasilnya dibagi dengan perubahan penyebabnya. Hasilnya yaitu B itu bisa kita hitung dari perubahan fx menjadi fx plus A. Bisa kita tulis dengan fx plus A dikurangi dengan fx. Sementara pembaginya tetap sama yaitu A. Akan tetapi perubahan dari X menjadi X plus A yang mana nilai A-nya itu pergeserannya tidak sejauh sekian senti atau sekian langkah atau sekian kilan, tidak, tapi A-nya itu sangat dekat, sedekat aku dan kamu. Iya, kamu. Saking dekatnya sehingga nilai A itu mendekati 0. Mendekati 0 ya, bukan mendekati dia. Nah, mengingat tentang mendekati, nilai yang mendekati adalah limit. Maka perbandingan ini bisa kita tulis dengan dalam bentuk limit A mendekati 0. Jadi ini adalah pengertian dari turunan atau definisi dari turunan. Turunan itu dari atas ke bawah. Ya iyalah. Jika fx adalah sebuah fungsi dalam X, maka turunan fungsi fx dapat ditulis dengan f aksen X atau dy per dx. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen X sama dengan, kita tuliskan ax pangkat n. Nah, turunan adalah itu dari atas ke bawah, maka yang di atas yaitu pangkatnya kita turunkan ke bawah sehingga n ada di depan, kita tuliskan di depannya a, dan turunan itu kan otomatis menjadi lebih kecil ya atau berkurang, maka n-nya pangkatnya kita kurangi dengan 1. Contohnya, tentukan f aksen X. Jika fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 7. Kita selesaikan satu persatu, kita kerjakan satu persatu. Dari yang 4x pangkat 3, sekali lagi turunan itu dari atas ke bawah. Maka seperti tadi, pangkatnya yaitu 3, kita turunkan, kita tuliskan di depannya 4. Sehingga menjadi 3 kali 4. Dan turunan itu kan selalu berkurang, maka pangkatnya kita kurangi dengan 1. Selanjutnya yang 5x pangkat 2 sama pangkatnya yaitu 2, kita turunkan ke depan menjadi 2 kali 5 dan pangkatnya dikurangi dengan
1. Bagaimana dengan 6x yang x-nya tidak punya pangkat? Ya gampang saja, tinggal kita coret x-nya. Nah, bagaimana dengan 7 yang tidak punya x? 7-nya tidak punya pasangan. Sama seperti kamu, ya tinggal kita coret saja. Sehingga tinggal kita hitung 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kurangi 1 sama dengan 2, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kurangi 1 sama dengan 1, tapi pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan. Sehingga inilah hasilnya. F aksen X sama dengan 12x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 6. Mudah sekali bukan? Semudah melupakan kenangan bersamanya. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx sama dengan ax pangkat n. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n-1 sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a sudah dijelaskan tadi. Jika x-nya tidak punya pangkat, maka x-nya yang kita hilangkan. Yang ketiga, jika fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Jika u dan v adalah fungsi dalam x, u aksen dan v aksen masing-masing adalah turunan dari u dan v, maka berlaku jika fx sama dengan a kali u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali a kali u pangkat n-1 dikalikan dengan u aksen. Ini hampir sama dengan yang nomor 1. Bedanya yang nomor 1 menggunakan x, yang nomor 4 menggunakan u. Turunannya juga hampir sama, f aksen x, yang nomor 1 n kali a kali x pangkat n-1, tinggal x-nya kita ganti dengan u, n kali a kali u pangkat n-1, kemudian dikalikan lagi dengan u aksen. Jika fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen u. Jika fx sama dengan u dibagi v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u dibagi dengan v kuadrat. Itu adalah sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Selanjutnya bisa kalian coba kerjakan soal-soal yang ada di LKS. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Gak Jelas kami. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar bagian kedua. Pada bagian pertama kita sudah membahas sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang sudah saya tuliskan ada 6, nomor 1, 2, 3 sudah kita bahas bersama. Sekarang kita akan membahas yang nomor 4, 5, dan 6. Kita bahas yang pertama, nomor 4. Jika u dan v adalah fungsi dalam x, u aksen dan v aksen masing-masing adalah turunan dari u dan v, maka berlaku yang pertama fx sama dengan a kali u pangkat n, maka f aksen x-nya adalah n kali a kali u pangkat n-1 dikalikan dengan u aksen. Ini hampir sama dengan sifat nomor 1, bedanya yang x ini jadi u, kemudian tambahannya cuma kalau ini x jadi u pangkat n-1, ini juga sama n pangkatnya n-1, tinggal ditambah di belakangnya yaitu u aksen atau turunan dari fungsi tersebut. Kita coba dalam bentuk contohnya. Tentukan f aksen x jika fx sama dengan 6 kali x kuadrat min 3x yang dipangkatkan dengan 5. Pertama kita analisa dulu. Yang di dalam kurung ini sebagai u. Pangkatnya adalah 5. Pangkat 5 ini sebagai n. Dan 6-nya ini adalah sebagai a. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Sebelumnya kan di sini ada u aksen ya. U-nya adalah x kuadrat min 3x. Kita cari terlebih dahulu u aksennya. Jadi u-nya adalah x kuadrat min
3x. Kok 3-nya gitu sih? Ini 3 ya. Maka turunannya adalah U aksen sama dengan 2, kita turunkan jadi 2, kemudian X, pangkatnya 2 dikurangi 1, 1 tidak perlu kita tulis, kemudian min 3X, X-nya tidak punya pangkat, kita turunkan sehingga X-nya hilang, kita coret X-nya, sehingga tinggal min 3 saja, itu adalah U aksennya. Tinggal kita masukkan ke dalam sini, sehingga F aksen X sama dengan pertama N yaitu 5, kemudian A yaitu 6, kemudian U nya ini X kuadrat dikurangi dengan 3X, kemudian pangkat N-1, 5 dikurangi 1 yaitu 4, dan kalikan U aksennya ini kita kurung ya, 2x min 3, yang bisa kita kalikan 5 dengan 6, jadi 5 kali 6 sama dengan 30, yang ini masih tetap x kuadrat min 3x pangkatkan 4, yang ini juga masih 2x min 3. Adakah lagi yang bisa kita kalikan? Yang bisa kita kalikan saja adalah yang 30 dengan yang belakang. Kenapa ini bisa dikalikan? Karena ini tidak punya pangkat, sementara yang ini punya pangkat. Yang di dalam kurung ini punya pangkat, sehingga tidak bisa kita kalikan langsung dari 30 ke dalam. Ini kita kalikan 30 dengan 2x-nya, dan 30 dengan 2x-nya, dan 30 dengan min 3-nya. Jadinya 30 kali 2x yaitu 60x, 30 kali min 3 min 90, kemudian dikurung. Yang tidak bisa kita kalikan kita tulis kembali di belakangnya, x kuadrat min 3x pangkat 4. Sudah selesai. Ini untuk sifat A kali U pangkat N. Selanjutnya nomor 5. Jika fx sama dengan U kali V, maka f aksen x sama dengan U aksen V plus V aksen U. Contohnya, jika fx sama dengan 2x min 5 dikalikan dengan x kuadrat plus 7x. Di sini ada perkalian U dengan V. Berarti di sini 2x min 5 itu sebagai U, x kuadrat min 7 plus 7x sebagai V. Di rumusnya ada U aksen, ada V aksen. Kita cari terlebih dahulu U aksen dan V aksennya. Jadi U-nya adalah 2x min 5. Kita cari turunannya, U aksennya. Karena x-nya nggak punya pangkat, maka x-nya langsung hilang. Min 5 nggak punya x, min 5 juga hilang, tinggal 2. Lalu V-nya. V-nya adalah x kuadrat plus 7x. Maka V aksennya adalah pangkatnya 2, kita turunkan 2, kemudian x. Pangkatnya 2 dikurangi 1 adalah 1, tidak perlu kita tulis. Kemudian plus 7x diturunkan, x-nya karena tidak punya pangkat, x-nya kita coret saja, hingga tinggal plus 7. Kita sudah dapat U aksen, juga dapat V aksen, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Sehingga F aksen X, pertama U aksen yaitu 2, dikali dengan V, V-nya ini kuadrat plus 7x, lalu ditambah V aksennya ini 2x plus 7, kita kurung 2x
plus 7 V aksen dikalikan U, U-nya 2X min 5, 2X min 5. Selanjutnya yang bisa kita kalikan, ya kita kalikan. Pertama ini 2 kita kalikan dengan X kuadrat dan dengan 7X. Maksudnya 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat, 2 kali 7X 14X plus 14X tambah 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X kalikan min 5 min 10 X, 7 kali 2X plus 14X, 7 kali min 5 min 35. Yang bisa kita jumlahkan, yaitu yang pangkatnya sama, 2X kuadrat dengan 4X kuadrat jadi 6X kuadrat, kemudian 14X min 10X 4X tambah 14X 18X plus 18X, kemudian min 35 min 30. Selesai. Mudah sekali ya. Kita lanjutkan sifat yang keenam, pembagian. Jika fx dengan u bagi v, maka turunannya adalah u aksen v min v aksen u dibagi dengan v kuadrat. Yang atas hampir sama dengan kalian tadi, bedanya di sini pengulangan. Yang bawah menyebutnya dikuadratkan. Contoh, jika f sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi 5x, maka yang atas ini sebagai u, yang bawah sebagai v. Karena ada turunan u aksen dan v aksen, maka kita cari terlebih dahulu u aksennya berapa, v aksennya berapa. U-nya adalah x kuadrat plus 3. Kita cari turunannya, u aksen 2-nya kita turunkan 2x, pangkatnya 2 dikurangi 1, tinggal 1, tidak perlu kita tulis. 3 karena tidak ada x-nya, tinggal kita coret sehingga tinggal 2x. Lalu untuk v, v-nya adalah 5x, sehingga turunannya v aksen sama dengan x, karena tidak punya pangkat tinggal kita coret, tinggal 5. Selanjutnya tinggal kita tuliskan f aksen x-nya, masukkan hasilnya ke dalam rumus. F aksen x sama dengan u aksen yaitu 2x dikalikan dengan v kalikan 5x, lalu dikurangi dengan v aksen yaitu 5 dikalikan dengan u x kuadrat plus 3, kita gulung ya, x kuadrat plus 3. Lalu yang bawah v dikuadratkan, 5x nya kita kuadratkan, 5x ini harus digulung ya, lalu dikuadratkan. Tinggal kita hitung, 2x kali 5x 10x kuadrat, lalu min 5 kalikan x kuadrat min 5
kuadrat, lalu min 5 kali plus 3 min 15. 5x dikuadratkan, 5 nya dikuadratkan 25, kemudian x dikuadratkan x kuadrat. Ini masih bisa kita hitung, jadinya 5 10x kuadrat kurang 5x kuadrat, 5x kuadrat 2 nih, oke ini 2. Nah, 5x kuadrat min 15 dibagi dengan 25 x kuadrat. Selesai. Selamat datang semuanya di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal UNBK Matematika tentang turunan. Langsung saja pada soal yang pertama. Nilai turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 15x plus 4 untuk x sama dengan min 2 adalah. Untuk menjawab soal turunan seperti ini, kita ingat kembali tentang turunan. Turunan itu apa sih? Ingat, turunan adalah dari atas ke bawah. Sederhananya saja seperti itu. Turunan adalah dari atas ke bawah. Artinya, jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka yang di atas itu apa? Yang di atas adalah pangkat n. Ini yang di atas kita pindahkan ke bawah, karena turunan adalah dari atas ke bawah. Kita pindahkan ke depannya a, dan turunan itu adalah selalu berkurang. Berarti ya pangkatnya kita kurangi dengan 1, sehingga hasilnya menjadi f aksen x sama dengan n nya tadi sudah turun, jadi n kali a, x pangkatnya n dikurangi 1. Langsung kita masuk ke contoh yang tadi. Di sini fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 15x tambah 4. Kita hitung satu persatu. Yang pertama 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 pangkatnya 3, kita turunkan, kita tempatkan di depannya angka 2, sehingga menjadi 3, kemudian dikalikan dengan 2x nya, 2x pangkatnya adalah turun, n dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2, kemudian min 5x kuadrat, berarti min 5x pangkat 2 juga kita turunkan, kita tempatkan di depannya angka 5, ada angka 2 di sini, dan pangkatnya yang semula 2 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 1, tapi tidak perlu ditulis, pangkat 1 min 15x. Karena x nya tidak punya pangkat, maka x ini bisa langsung kita coret. Kalau tidak punya pangkat, kalau x nya tidak punya pangkat, langsung kita coret saja, tinggal kita tuliskan minus 15 nya. Dan kalau tidak ada x nya,
Ya sudah, kita hapus saja, nggak usah kita pikirkan. Sehingga f aksen x sama dengan 3 kali 2x pangkat 2 min 2 kali 5x min 15. 3 kali 2 adalah 6, kemudian x pangkat 2 dikurangi dengan 2 kali 5, 10 x, kemudian dikurangi dengan 15. Selanjutnya yang diminta adalah x sama dengan min 2. Ya sudah, kita masukkan semua x yang hasilnya di sini dan x yang di sini semua kita ganti dengan min 2. Sehingga f aksen min 2 sama dengan 6 kita kalikan dengan min 2 dikuadratkan kemudian dikurangi 10 kali min 2 kemudian dikurangi dengan 15. Kita hitung yang dipangkatkan terlebih dahulu. Min 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali dikalikan 6 sama dengan 24. Kemudian min 10 dikalikan dengan min 2 adalah positif atau plus 20, kemudian dikurangi dengan 15. Hasilnya sama dengan 24 tambah 20 kurangi 15 sama dengan 29. Sehingga jawabannya yang benar adalah A, yaitu 29. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal yang kedua. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 6 naik pada interval. Grafik fungsi naik dan fungsi turun. Kita ingat kembali nilai stasioner fx terjadi ketika turunan fx bernilai 0 atau f aksen x sama dengan 0. Dan grafik fungsi fx akan naik ketika f aksen x lebih dari 0 dan grafik akan turun ketika f aksen x kurang dari 0. Jadi grafik fx dia akan naik ketika f aksen x nya atau turunannya itu bernilai lebih dari 0 atau positif. Jika turunannya bernilai positif, maka fungsi tersebut naik. Jika turunannya bernilai negatif, maka grafik fungsi tersebut sedang turun. Kalau positif dia berarti grafiknya sedang naik. Kalau negatif berarti grafiknya dia sedang turun. Kembali ke soal ini. Fungsi fx x sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 6. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu nilai stasionernya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan terlebih dahulu. Kita turunkan fx nya sehingga
F aksen X sama dengan seperti tadi, pangkatnya yang di atas, dari atas ke bawah, turunan dari atas ke bawah. Kita turunkan ke depannya, yaitu 3X, dan pangkatnya dikurangi dengan 1. 3X pangkat 3 dikurangi 1, yaitu pangkat 2. Kemudian dikurangi 3X. Karena X ini tidak punya pangkat di sini, tidak ada pangkatnya, sehingga X-nya langsung kita coret saja, sehingga tinggal minus 3. Sekali lagi, nilai stasioner X Fx-nya terjadi ketika turunannya bernilai 0, atau F aksen X sama dengan 0. Berarti F aksen X ini sama dengan 0, atau 3X kuadrat min 3 kita beri nilai sama dengan 0. Kemudian kita tinggal mencari nilai X-nya. Kapan 3X kuadrat min 3 bernilai 0? Di sini ada 3-nya, di sini ada 3-nya. Untuk menghilangkan angka 3-nya, maka kedua ruas ini akan kita bagi dengan 3. 3X kuadrat dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1X kuadrat 1. Tidak perlu kita tulis, sehingga tinggal X kuadrat min 3 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah min 1 sama dengan 0 dibagi 3, tentu tetap 0. Selanjutnya ini tinggal kita faktorkan. Kita faktorkan X kuadrat min 1 akan menjadi 0, difaktorkan menjadi X plus 1 dan X min 1 sama dengan 0. Kita pisahkan satu persatu. Untuk X plus 1 kita samakan dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. 1 kita pindah ruas, sehingga X sama dengan min 1. Atau untuk yang ruas belakang, X min 1 kita samakan dengan 0. X min 1 sama dengan 0, min 1 kita pindahkan sehingga X sama dengan positif 1. Sekarang kita sudah mendapatkan dua nilai X ketika untuk nilai stasionernya. Tinggal kita masukkan ke dalam sebuah garis bilangan. Kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Di sini untuk X sama dengan min 1, ada batasnya. Kemudian di sini untuk X sama dengan 1. Kemudian kita ambil satu nilai yang paling mudah dihitung. Di sini kita ambil untuk X sama dengan 0. 0 ada di sini. Kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti dengan 0. F aksen 0. Masukkan ke sini. X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat. 0 dikalikan 3 adalah 0. Kemudian 0 dikurangi dengan 3. 0 dikurangi 3 hasilnya adalah min 3. Kita ambil nilai positif negatifnya saja, yaitu di sini adalah negatif. Min 3 kita tempatkan di sini berarti negatif. Di sini semuanya negatif sampai ketemu dengan pembatas nilai stasioner
maka tandanya akan berubah menjadi positif. Di daerah sini bernilai positif, di sini juga masih negatif. Bertemu dengan pembatas nilai stasioner, tandanya akan berubah menjadi positif. Nah, sekarang kita lihat kembali ke yang tadi. Positif itu naik ketika f aksen x lebih dari 0 atau positif. Berarti yang di sini grafiknya naik, yang negatif grafiknya adalah turun, yang positif di sini juga grafiknya adalah naik, sehingga terdapat dua daerah yang grafiknya naik, yaitu daerah sebelum x-nya min 1 dan sesudah x-nya 1, sehingga jawabannya adalah yang E, yaitu x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Biaya untuk memproduksi X unit barang pada suatu perusahaan ditentukan dengan rumus Fx sama dengan 3x kuadrat min 180x plus 8.000 dalam ribuan rupiah. Biaya produksi minimum yang dikeluarkan perusahaan tersebut adalah, kita masuk dalam soal cerita atau soal aplikasi. Di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum. Nilai minimum dan nilai maksimum akan terjadi sama seperti tadi, yaitu ketika terdapat pada nilai stasioner atau titik stasioner, sehingga kita menggunakan turunan, kita cari f aksen x sama dengan 0 seperti tadi. Jadi di sini kita akan mencari turunan dari 3x kuadrat min 180x plus 8.000. Kita cari terlebih dahulu f aksen x sama seperti tadi, pangkatnya kita turunkan, tempatkan di depan sini menjadi 2 dikalikan dengan 3x, pangkatnya dikurangi dengan 1. 2 dikurangi 1 adalah 1, tidak perlu kita tuliskan di sini. Kemudian x di sini tidak ada pangkatnya, tidak punya pangkat, sehingga x-nya kita coret saja, sehingga tinggal min 180 kemudian ditambah 8.000. Karena tidak punya x, ya 8.000 nya untuk sementara kita abaikan di turunannya. Sehingga kemudian untuk mendapatkan nilai stasioner f aksen x, kita sama dengan 0. Tinggal kita hitung 2 kali 3 6x dikurangi 180 sama dengan 0. 180 kita pindah luas sehingga tinggal 6x sama dengan negatif 180 pindah jadi positif 180. Positif 180. Kemudian 6 kita pindahkan juga. 6 dengan x hubungannya adalah perkalian. Kita pindah luas, lawan dari perkalian adalah pembagian, sehingga di sini menjadi pembagian 180 dibagi dengan 6, sehingga kita dapatkan x sama dengan 180 dibagi 6 adalah 30. Kita mendapatkan nilai stasionernya ketika x sama dengan 30. Ini adalah jumlah unit barang yang diproduksi untuk mendapatkan biaya minimum.
Sementara biaya minimumnya berapa? Ya tinggal kita masukkan saja 30 tersebut, kita masukkan ke dalam setiap X pada fungsi semula. Masukkan ke sini, juga masukkan ke sana. Oke, sekarang kita hitung. Sehingga fx atau f ketika x-nya 30 adalah 3 kita kalikan dengan 30 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurangi dengan 180 dikalikan dengan 30, X yang kita kali dengan 30 ditambah dengan 8000. Tinggal kita hitung, 30 pangkat 2 adalah 900 dikali 3 adalah 2700, kemudian dikurangi dengan 180 kali 30 adalah 5400, ditambah dengan 8000. Dikurangi 5400 ditambah 8000 dan hasilnya adalah 5300. Dan karena nilainya dalam ribuan rupiah, maka biaya produksi minimum yang harus dikeluarkan adalah Rp5.300.000. Jawabannya adalah yang D. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa share dan subscribe. Semoga teman-teman semua mendapatkan nilai ujian nasional yang memuaskan.